Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, ya alhamdulillah saya senang sekali ya diberikan kesempatan ya untuk bertatap muka ya, walaupun melalui Zoom ya, sharing terkait dengan Bank Syariah Indonesia ya, Bank Syariah Indonesia yang baru-baru ini merger ya. Ada Bank Syariah itu lahir dari merger 3 bank syariah ya, 3 bank syariah milik pemerintah ya. Di antaranya adalah Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri ya, kemudian Bank Rakyat Indonesia Syariah. Jadi ada 3 bank syariah merger bergabung ya, menjadi satu biar lebih kuat ya, lebih besar ya, jaringannya lebih luas ya, produknya juga lebih banyak, lebih variatif, lebih unggul ya. Sehingga bisa melayani seluruh lapisan masyarakat ya untuk bertransaksi secara syariah ya. Itu ya adik-adik, pengantar mungkin pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah struktur organisasi bank syariah ya. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Saya share ya. Nah, ini dia organisasi. Tapi sebelum kita masuk ke struktur organisasi ya, adik-adik pengantar mungkin ya. Pengantar dari saya mengenai apa sih struktur organisasi itu ya. Struktur organisasi yang harus memang wajib ya, struktur organisasi itu wajib harus ada di setiap organisasi yang ada, baik itu organisasi mungkin adik-adik ya selama ini sudah aktif organisasi di kampus ya, organisasi internal kampus maupun eksternal ya, organisasi masyarakat ya, dan juga organisasi yang ada di perusahaan ya. Ada di perusahaan, pasti ada organisasi, struktur organisasinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi ya? Yaitu struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan ya komponen-komponen yang menyusun perusahaan ya. Jadi struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan ya. Karena kita organisasi perusahaan ya, jadi kita batasi ya, organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang di sini adalah organisasi dalam perusahaan ya. Kemudian di mana setiap individu atau SDM ya, sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing ya. Nah, lanjut ya, apa sih manfaat struktur organisasi perusahaan yang baik ya? Yang pertama tentunya ada job description karyawan ya, setiap karyawan itu menjadi lebih jelas ya, ada job description, tugas, uraian tugas di situ ya, uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan itu lebih jelas ya, di dalam struktur organisasi diatur itu. Kemudian ada koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen atau unit ini lebih jelas ya. Nah, ini sudah ada ya. Ada koordinasi antar antar unit di sini ya. Nah, misalnya kalau di organisasi kampus kan ya, mungkin adik-adik selama ini kan sudah semester akhir ini, biasanya kan teman-teman itu sudah aktif di organisasi di kampus, misalnya baik itu organisasi di tingkat jurusan ya, organisasi mahasiswa di tingkat jurusan ya,
atau biasa disebut dengan himpunan mahasiswa ya. Nggak tahu kalau sekarang himpunan mahasiswa jurusan ini ya, HMJ biasanya. Kalau dulu waktu saya di kampus kuliah saya sempat aktif juga sih di organisasi kampus ya, baik itu di tingkat jurusan maupun di fakultas biasanya ya. Ya, jadi ada koordinasi ya antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen atau unit yang lebih jelas. Ya. Kemudian dapat mengurangi konflik internal yang terjadi dalam perusahaan. Ya, karena adanya tadi pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Jadi mereka fokus di tugas masing-masing. Ya, Anda perlu mencampuri urusan kerjaan teman-teman di unit lain. Ya, hanya koordinasi aja ya. Ya, jadi mereka sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga di dalam perusahaan itu sudah tidak perlu lagi terjadi yang namanya konflik internal. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas. Ya, di dalam struktur organisasi itu sudah ada hierarki, ada level-level masing-masing ya di tingkat jabatan ya, sehingga seluruh karyawan itu ya jelas ininya karirnya, jenjang karirnya ya, mulai dari bawah mungkin ya, oh saya mau jadi supervisor ya, tadinya saya staff supervisor atau kepala cabang ya, jadi saya harus melewati ini, saya harus kerja baik di tempat saya sekarang supaya bisa naik jadi supervisor ya, dari supervisor ya saya bekerja baik, saya mencapai target ya, saya mencapai target, saya bisa dipromosi lagi ya menjadi manajer ya mungkin. Setelah itu, saya bercita-cita berapa tahun ke depan saya mau jadi kepala cabang atau branch manager dan seterusnya. Nah itu kan sudah jelas di dalam struktur organisasi itu posisi kita masing-masing, mana kita berada, dan nanti kalau teman-teman mau bisa melihat karirnya mau kemana nantinya ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dapat membantu mencapai target perusahaan lebih mudah. Hotel mana, Mak? Hotel mana? Mungkin ada ini, kita masuk nih. Siapa nih? Oke, ini yang kelima, dapat membantu mencapai target perusahaan dengan lebih mudah ya, karena tadi semua komponen-komponen dalam perusahaan atau unit-unit dalam perusahaan yang bekerja dengan baik, kemudian ada jalur koordinasi antar unit ya, sehingga secara keseluruhan nanti ya perusahaan dapat mencapai target atau tujuan perusahaan yang diinginkan, tentunya bisa lebih mudah ya. Ada ya, kalau di Bank Syariah Indonesia itu ya, itu berkantor pusat di Jakarta, kantor pusat di Jakarta. Jadi di dalam organisasi Bank Syariah itu ya dipimpin oleh direktur utama ya, direktur utama atau biasa disebut dengan dirut. Kemudian di bawahnya ada wakil direktur ya. Kalau di DSI saat ini wakil direktur ada dua ya, wakil direktur 1 dan wakil direktur 2. Nah, kemudian di bawah direktur itu juga terdiri dari beberapa anggota direksi ya. Ya, di bawah direktur utama itu ada beberapa anggota direksi ya. Ada beberapa direktur lagi di situ yang disebut dengan direktur. Ada direktur jaringan, ya, ada direktur risk, ada direktur sumber daya manusia, ada direktur operasional, direktur keuangan, dan lain-lain. Ya. Di bawah direktur itu ada namanya group head, ya, group head. Ada lagi namanya group head, ya. Di bawahnya itu ada group head. Di bawah group head ada lagi departemen dan seterusnya. Nah, untuk kesempatan kali ini karena waktu terbatas ya, mungkin saya hanya menyampaikan struktur organisasi yang ada level di bawah kantor pusat ya. Dalam hal ini
strukturalisasi yang ada di kantor wilayah, ya, kemudian di kantor area dan kantor cabang, ya. Nah, ini yang saya tayangkan ini, ya. Ini lihat semua adik-adik ya, lihat ya. Ya, strukturalisasi yang ada di kantor wilayah, ya, atau biasa disebut dengan region office, ya, region office, ya. Regional office, ya, regional office atau kantor wilayah dipimpin oleh regional CEO, ya, regional CEO atau bisa disebut dengan pemimpin kantor wilayah, ya. Kalau di pemerintah namanya Pak Kakanwil, ya, pemimpin kantor wilayah. Nah, kantor wilayah ini, ya, dibantu oleh 3 wakil, ya, ini ya. Ya, ada wakil atau deputi, ya, deputi. Biasa kan tulang istrinya apa namanya, istilah-istilahnya istilah bahasa Inggris ini semua self ini, ya. Ada retail financing business deputy, ya. Itu deputi atau wakil yang membawahi pembiayaan retail, yang pembiayaan retail itu, ya, pembiayaan yang kecil-kecil, itu, ya, pembiayaan kecil untuk baik itu untuk produktif, ya, pembiayaan produktif untuk usaha, ya, maupun pembiayaan konsumer, ya, untuk kebutuhan konsumer, ya. Jadi namanya retail financing business deputy, ya. Kemudian deputy yang kedua adalah funding and transaction business deputy, ya. Di sini adalah wakil, ya, yang membidangi, yang bertanggung jawab terhadap pendanaan, ya, pendanaan, funding itu pendanaan, ya, pendanaan, kemudian transaksi, funding and transaction business, ya. Ini untuk pendanaan, penghimpunan dana, ya, tabungan, deposito, giro dan lain-lain, ya. Kemudian termasuk transaksinya, ya, transaksi e-channel dan lain-lain, ya. Nah, itu. Kemudian ada deputy yang ketiga adalah operational deputy, ya. Dia operational deputy, ya, deputy atau wakil yang membantu pemimpin wilayah regional CEO di dalam memastikan operasional, ya, dan servis yang ada di kantor wilayah dapat berjalan dengan baik, ya. Ini operasional deputy, ya. Jadi ada 3 deputy tadi, ya. Ada financing business retail, kemudian funding and transaction, kemudian operational deputy, ya. Nah, kemudian regional CEO juga, ya, dibantu oleh beberapa manajer segmen, ya, manajer segmen, ya. Sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada regional financing risk, ada regional commercial banking manager, kemudian ada regional financing operation manager, kemudian retail collection restructuring and recovery manager, kemudian ada lagi namanya regional business control manager, ya. Nah, kita lihat satu-satu, ya. Lihat satu-satu. Ini yang manajer segmen yang pertama adalah regional financing risk manager, ya. Jadi ini yang berkedudukan di kantor wilayah, ya, manajer yang membantu pemimpin wilayah, ya, dalam hal analisa risiko pembiayaan, ya. Jadi kalau ada pembiayaan sebelum disalurkan harus dilihat dulu, ya, risikonya bagaimana, ya. Nanti kalau misalnya risikonya rendah dan bisa dimitigasi, bisa dikelola dengan baik, ya, pembiayaan bisa dilanjutkan, ya. Jadi di sini, ya. Nah, ini yang putih-putih ini yang tadi, ya, saya sampaikan, ini yang putih yang saya sudah sebutkan, ya, deputy dan manajer segmen itu di kantor wilayah, ya. Kalau yang biru-biru ini, ya, yang biru ini pusatnya apa, berkedudukan di kantor pusat yang ada di Jakarta, ya. Jadi tadi regional financing risk manager itu, ya, bertanggung jawab
juga selain kepada pemimpin wilayah, ya, juga kepada retail banking risk, ya, group head yang ada di kantor pusat, ya. Kemudian manajer segmen risk ini, financing risk, membawahi area financing risk yang ada di area di kantor area, ya, area financing risk manager yang ada di kantor area, ya. Jadi ini adalah yang coklat ini berkantor di area, ya. Ini area yang ada di kantor wilayah, ya. Nah, ini yang coklat ini. Kemudian yang kedua, manajer segmen yang kedua, ya, adalah regional commercial banking manager, ya. Nah, ini juga berhubungan langsung atau bertanggung jawab langsung kepada komersial bisnis yang ada di kantor pusat. Ini yang untuk regional commercial banking ini untuk pembiayaan institusi ini, ya, institusi misalnya kepada rumah sakit, ya, rumah sakit, pembiayaan kepada rumah sakit, kemudian pembiayaan ke perguruan tinggi mungkin, ya, perguruan tinggi swasta atau perusahaan-perusahaan lainnya, ya, yang dikelola, pembiayaannya, ya, ini melalui commercial banking manager, ya. Ini bertanggung jawab ke commercial business banking yang ada di kantor pusat. Nah, ini membawahi di manajer ada juga, ya, ada juga orangnya ini, ya, namanya area commercial manager, ya, di berkantor di kantor area, ya, di kantor area, ya. Kemudian kita bergerak lagi ke sisi kanan, ya, ke sisi kanan, ya, adik-adik, ada ini, ya, regional business control manager. Regional business control manager ini yang manajer yang bertanggung jawab, ya, yang biasanya melakukan pemeriksaan di tingkat area maupun kantor cabang, ya, untuk memastikan ketentuan, ya, baik itu ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku, ya, itu dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi fungsinya fungsi kontrol, ya, melakukan pengawasan, pemeriksaan kepada kantor wilayah atau area ataupun kantor cabang, ya. Kemudian ada area bisnis kontrol yang ada di kantor area, ya, ada lagi di sini, ya. Jadi dibawa dari regional business control manager. Nah, ini bertanggung jawab kepada regional CO, ya, dan juga ke market and risk and operational risk yang ada di kantor pusat, ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ya, ada manajer regional financing operation, ya. Jadi ini ada manajer yang bertanggung jawab terhadap operasional atau administrasi pembiayaan, ya, di kantor wilayah. Dia membawahi area financing operation yang ada di kantor area, ya. Jadi kemudian dia bertanggung jawab langsung di financing operation yang ada di kantor pusat lagi, ya. Kemudian selanjutnya ada regional retail collection and restructuring and recovery manager, ya. Jadi ini ada, ya, manajer di kantor regional, di kantor wilayah, ya, yang bertanggung jawab di dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah biasanya, ya. Ini yang sudah menunggak-nunggak, nasabahnya sudah menunggak, udah nggak bayar, ya. Dikolek lagi, dilakukan penagihan, kemudian restructuring, ya, mungkin pernah dengar nama kata-kata restructuring, ya. Restructuring itu terhadap pembiayaan yang bermasalah atau nasabah mengalami kekurangan dalam pembayaran angsuran, ya, penurunan kemampuan pembayaran, itu terhadap pembiayaan ini lakukan restrukturisasi, ya. Baik itu dilakukan perpanjangan jangka waktu, ya, ataukah angsurannya diturunkan, ya, di reschedule, ya, ataukah mungkin tadinya membayar bagi hasil dengan pokok, ya, bisa direstrak hanya membayar bagi hasil, ya,
ataukah mungkin diturunkan ya bagi hasilnya ya nanti namanya di restrukturisasi atau restructuring ya. Kemudian recovery ya, ada lagi pembiayaan yang betul-betul nasabahnya sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran kewajibannya di bank ya, apakah dilakukan penjualan jaminannya atau nasabah menjual sendiri jaminannya untuk pelunasan pembiayaannya di bank biasanya ya. Nah, ini di unit ini ya bertanggung jawab di kantor pusat ya. Nah, di kantor pusat di bagian ya retail collection, restructuring and recovery ya, di kantor pusat ada ini unit. Kemudian membawahi juga unit yang sama di kantor area ya. Di samping itu membawahi unit retail collection, restructuring and recovery yang ada di kantor area. Nah, kemudian ada juga area komersial aset disposal. Nah, ini di kantor area juga ini. Ya, kantor area ada unit yang membawahi ya, yang mengelola pembiayaan komersial. Ini pembiayaan komersial itu yang besar-besar tadi ya, yang mengelola institusi ya, biasanya dikelola oleh unit komersial. Nah, ini di kantor area yang ada, di kantor areanya ada ya, kantor area. Ya, dia bertanggung jawab kepada grup yang ada di kantor pusat namanya Wholesale Collection and Restructuring and Recovery ya. Nah, itu ya adik-adik strukturisasi yang ada di kantor wilayah ya. Di bawah kantor wilayah itu ada namanya kantor area tadi ini ya, kantor area. Jadi kantor wilayah, kantor area, kemudian di bawahnya area itu kantor cabang ya. Nah, ini yang coklat ini di kantor area ya, yang dibawahi oleh kantor wilayah ya. Nah, ini. Kemudian kantor area itu ya, kantor area dipimpin oleh area manajer ya. Ya, ini area manajer ini membawahi beberapa manajer segmen tadi ya, sama persis dengan di kantor wilayah. Ada segmen komersial, financing risk, kemudian operasional, financing operasional, dan retention ya. Nah, coba kita lihat lanjut untuk kantor area ya. Ya, ini yang kantor area ya. Maaf, kantor cabang ya. Tadi di kantor area ada beberapa area manajer segmen ya. Ada micro and pooling manager, ada area retail and transaction business manager, kemudian area operation service manager ya. Nah, kalau di kantor cabang ya, ini kita beralih ke kantor cabang ya. Kantor cabang dibimbing oleh seorang branch manager, kemudian membawahi beberapa manajer ya. Ada micro marketing manager, ada business manager, kemudian ada operational service manager atau BSM ya. Untuk micro marketing manager ya, manajer mikro yang ada di kantor cabang ya, itu bertanggung jawab kepada area micro and pooling manager yang ada di kantor area ya. Kemudian membawahi mikro RM ya, mikro RM. Ini mikro RM ini tidak selalu ada sesuai dengan penjelasan ini ya. Yang garis putus pun tidak selalu ada sesuai dengan kondisi di kantor cabang ya. Kemudian untuk sementara kalau di kantor Makassar Veteran ini, tempat kami ini ada memang petugas atau kotak ini ya. Fungsinya ada mikro RM ya. Kemudian ada mikro staff ya, mikro staff. Jadi ini ada mikro RM, ada mikro staff ya. RM itu relation manager ya. Mikro relation manager yang bertugas untuk melakukan penjualan produk-produk mikro ya. Kemudian mengelola pembiayaan, memproses pembiayaan untuk segmen mikro ya.
untuk usaha mikro sampai 200 juta. Kemudian ada program, kebetulan ada sekarang program KUR ya, kredit usaha rakyat ya, yang merupakan program pemerintah untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dan mikro ya, dengan margin yang sangat kecil, sangat rendah. Jadi ada subsidi margin dari pemerintah ya, hanya 6% efektif per tahun ya. Nah ini dikelola oleh teman-teman di unit mikro ya, untuk pembiayaan mikro. Kemudian di sebelah kanan kita bergeser ke bisnis manager ya. Ini membawahi beberapa bisnis di sini ya. Ada bisnis consumer ya. Bisnis consumer itu bisnis yang dikelola oleh perbankan ya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sifatnya individu konsumtif ya, misalnya untuk pembelian rumah ya, kalau di perbankan konvensional disebut dengan KPR ya, kredit pemilikan rumah ya, ini dikelola oleh unit consumer business ini ya, unit consumer business. Dan ada juga consumer staff di sini ya, consumer staff ini ya sama fungsinya persis, dia mengelola juga bisnis consumer ya, hanya kalau consumer business RM ini ya posisinya atau levelnya selingkat dengan officer ya, di atasnya staff ya. Nah, sehingga tanggung jawabnya juga lebih besar ya, dia selain mengelola pembiayaan untuk pembiayaan konsumer, juga menjalin hubungan, melakukan perjanjian kerjasama dengan institusi ya, baik institusi pemerintah maupun swasta ya, ataupun dengan developer kaitannya dengan pembiayaan KPR. Kalau untuk biasa institusi, kantor-kantor pemerintah dalam hal penyaluran gaji ya, kemudian nanti diberikan pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan konsumtif ya. Kemudian ada namanya PAD sales ya, ini tidak selamanya juga ada ini PAD sales, ini tenaga ahli daya, sales tenaga ahli daya ya, yang bertugas untuk memasarkan ya, dia hanya bertugas untuk memasarkan, menjual, menawarkan kepada nasabah-nasabah untuk kebutuhan pembiayaan consumer KPR misalnya. Nah ini apa namanya, statusnya kontrak di sini ya, di sales, bukan pegawai tetap, berbeda dengan ini tadi yang lain-lain ini ya, consumer business RM dengan consumer staff. Ya, kemudian ada lagi pembiayaan SME. Ya, pembiayaan SME itu pembiayaan produktif untuk usaha di atas 200 juta. Nah, untuk small medium ya, untuk nasabah-nasabah kecil dan menengah ya. Nah, ini dikelola oleh unit SME ya, baik itu SME RM, relation manager maupun SME staff ya. Nah, ini bertanggung jawab langsung ke bisnis manager. Kemudian ada pawning sales. Ya, ini pawning sales ya. Ini yang memasarkan ya, menjual produk gadai ya. Nah, ini salah satu yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah. Kalau di bank konvensional itu tidak ada pawning, tidak ada gadai ya. Tidak ada gadai. Kalau di bank syariah itu ada gadai, produk gadai. Jadi gadai itu bukan hanya di pegadaian, tetapi di bank syariah juga kita ada gadai ya. Dalam hal ini gadai emas kita masih batasi untuk emas saja. Kita kalau ada nasabah ya, yang butuh dana cepat ya, prosesnya cepat, kebetulan ada emasnya ya, bisa ke bank syariah, ke BSI, nanti diberikan pembiayaan dengan sistem gadai ya, sistem gadai emasnya, baik itu emas murni, emas batangan, emas perhiasan juga boleh, silahkan. Kemudian unit selanjutnya adalah funding and transaction staff ya. Ini di area ya, ada tadi manajer, setingkat manajer, kemudian di kantor region juga ada ya, funding and transaction ya. Kalau di cabang namanya sudah tingkat staff ya, ini yang mengelola atau memasarkan produk pendanaan, penghimpunan dana, misalnya produk tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Nah, kemudian yang customer staff tadi itu ya, ini
satu unit dengan Consumer Business RM. Hanya tugasnya lebih cakupan tugasnya lebih kecil ya dibanding dengan Consumer Business RM. Nah, ini sebenarnya inti dari perbankan itu di sini dia ya. Di sini aktivitas perbankan di sini dia. Jadi dalam hal penghimpunan dana ya, penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan ini. Penghimpunan dana dilaksanakan oleh unit funding and transaction staff ya. Kemudian untuk penyaluran dana ini ya, baik dalam bentuk pembiayaan ya, segmen mikro ya, 200 juta ke bawah, kemudian untuk kebutuhan konsumtif ya, pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif individu, sifatnya individu, kemudian pembiayaan untuk usaha small and medium ya, kecil dan menengah ya, ataukah gadai ya. Jadi inti perbankan sebenarnya di sini ya, inti di sini ya, penghimpunan dana ya, kalau fungsi perbankan ya ada ya, penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan situ ya. Kemudian kita bergeser ke sisi kanan ya, ke sisi kanan unit support ya. Kalau di sini namanya unit bisnis, di sebelah kanan ini unit support. Ya, ini support ini tidak terlalu banyak di sini karena memang fungsinya hanya mensupport teman-teman di unit bisnis ini sebelah kiri ya. Nah, ini dipimpin oleh manajer ya, seorang manajer setingkat manajer namanya branch operation and service manager. Ya, jadi manajer yang mensupport cabang ya dalam hal operasional dan servis atau layanan ya, pelayanan kantor cabang ya. Dia membawahi ya customer service ya, customer service supervisor. Di sini biasanya ada supervisor tergantung dari cabangnya ya. Kalau kebetulan cabangnya itu cukup ramai, potensi bisnisnya cukup besar ya, nasabahnya banyak, atau biasanya ada customer service supervisor. Jadi ada supervisor di sini. Nah, itu membawahi customer service representatif dan teller. Nah, jadi ini di tempatnya di depan ini ya. Kalau ada di masuk ke kantor atau ke kantor bank ya, ke satu cabang atau outlet, ya yang pertama dihadapi itu adalah ini customer service dan teller, karena memang tempatnya di depan. Biasa disebut dengan front office ya, atau frontliner ya, garda paling depan di sebuah bank itu ya. Jadi begitu masuk disambut oleh satpam ya, biasanya nasabah langsung diarahkan apakah tujuannya untuk membuka rekening atau melakukan transaksi di teller, baik itu transaksi penyetoran atau penarikan dana ya. Dari di customer service representative ini, di sinilah dilakukan pembukaan rekening nasabah. Jadi kalau nasabah mau buka menjadi nasabah baru, mau buka rekening tabungan atau deposito ataupun giro dan lain-lain, nah dilayani pertama kali oleh customer service. Di sini dibukakan rekening ya, kemudian diberikan kartu ATM ya, buku tabungan ya, kemudian diaktifasi atau diberikan fasilitas e-channel ya. E-channel itu ya diantaranya mobile banking, SMS banking, internet banking ya, di sini di unit customer service ya. Nah, kemudian di unit teller ini ya, di sini nasabah melakukan setoran dana atau melakukan penarikan dana. Di sini dilayani oleh teller, maupun di sini juga bisa melakukan transaksi transfer ya, misalnya mau transfer ke mana, ke cabang, ke BSI cabang di Jawa ya, yang ada di Jawa atau di Jakarta, atau mungkin ada di kampung itu di daerah ya, bisa dilakukan di teller, ataupun transaksi antar bank di sini ya, RTGS. Nah, RTGS itu istilahnya jangan dari real time. Yang jelas ini untuk nasabah-nasabah yang melakukan transaksi antar bank dengan cepat ya, di real time masuknya di sana. Jadi begitu melakukan setoran ya, hanya butuh beberapa waktu ya, dananya sudah masuk di bank lain ya, sesuai dengan permintaan nasabah ya.
Sebenarnya saat sekarang ini fungsi-fungsi teller seiring dengan kemajuan teknologi, ya, fungsi baik customer service maupun teller ini sekarang bank-bank itu sudah mengalami penurunan, ya. Aktivitas yang ada di customer service dengan teller tergantikan dengan online system, ya, dengan e-channel, ya. Sekarang itu di BSI udah bisa buka rekening, ya, melakukan pembukaan rekening tabungan, ya, tinggal melalui BSI Mobile, ya, BSI Mobile. Jadi tinggal di HP atau di mana, ya, di laptop, apa namanya, di tab-nya, ya, sudah bisa dibuka rekening di rumah, ya. Nanti kalau mau ke bank, ya, tinggal ambil bukunya di situ, tinggal ambil bukunya, kartu ATM-nya. Nah, kemudian juga teller ini, ya, dulu orang selalu datang kalau mau butuh uang tunai, selalu datang di kantor, teller bertemu dengan teller. Sekarang tidak perlu, ya. Kalau misalnya mau 24 jam, ya, butuh duit, ya, tinggal ke mesin ATM, nggak perlu tunggu besok hari kerja teller, ya, cukup melalui mesin ATM kalau mau uang tunai, ya, atau kalau mau melakukan pembayaran, mau transfer, ya, tidak perlu datang ke teller, ya, cukup dengan aplikasi BSI Mobile, ya, mau transfer kemana saja bisa, ya. Nah, ini perlahan tergantikan dengan digitalisasi, ya, digitalisasi. Ya, fungsi-fungsi di sini. Kemudian ada pawning appraisal. Ya, pawning appraisal ini, ya, di sini bertugas melakukan taksasi atau penaksiran emas yang akan digadai, ya, lakukan pegadaian di sini, ya. Di sini ada petugas melakukan memeriksa keaslian emas, ya. Jadi kalau misalnya ada nasabah gadai, ya, dayani oleh teman-teman pawning appraisal ini, ya. Di sini pertama memeriksa keaslian emasnya, ya, keaslian emasnya. Oh, ini emasnya asli. Kalau asli diperiksa lagi karatannya. Ini berapa karat ini? Apakah 24 karat, 23 karat, 22 atau 21? Ya, karena tiap karatan itu berbeda-beda taksirannya per gramnya, ya. Nah, di sini, kemudian di sini diproses. Jadi kalau nasabah mau pembiayaan, mau gadai, ya, di sini, di unit ini, ya, pawning appraisal. Kemudian pencairannya juga sini, ya. Kemudian kita bergeser lagi, yang paling ujung ini back office, ya, namanya saya back office, berarti dia di belakang ini, ya, di belakang. Tapi bukan di belakang kantor, tapi apa namanya, ya, unitnya itu tidak kelihatan oleh nasabah, ya, dia tersembunyi. Karena memang dia fungsinya apa dia hanya mengelola SDM yang ada di kantor cabang, ya, SDM, misalnya ada ini pegawai, masalah pembayaran gajinya, masalah absensinya, ya, masalah kenaikan pangkatnya, ya, ada pegawai yang sakit harus diganti sama pegawai yang lain. Ini yang kelola di sini, pengelolaan SDM di unit back office, operational staff di sini ada, ya. Juga melayani kebutuhan pegawai, ya. Jadi sifatnya dia mensupport teman-teman yang ada di unit bisnis, ya, butuh kendaraan, mau keluar ke nasabah, kunjungan nasabah, ya, sini yang penuhi, ya. Kebutuhan komputernya, ya, peralatannya, mejanya, kursinya, dan lain-lain. Kemudian kebersihan kantor, ya, di sini unit back office. Kemudian juga terkait dengan pihak ketiga, misalnya untuk sewa menyewa gedung, kendaraan, dan lain-lain, ya, di unit back office yang memang fungsinya mensupport operasional yang ada di kantor cabang, ya. Nah, saya kira itu, ya, adik-adik, kalau saya rangkum ini, bahwa struktur organisasi yang ada di kantor cabang itu, ya, meliputi unit bisnis, ya, di sebelah kiri ini, unit bisnis. Bisnisnya itu apa, ya? Bisnisnya apa? Bank itu bisnisnya intinya menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Titik itu, ya. Jadi dia menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan.
Itu fungsi inti perbankan sebenarnya di situ ya, fungsi intermediasi perbankan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah unit support. Ya, unit support itu apa? Ya, mensupport layanan nasabah yang ada ke kantor, ya, layanan ya, service, kemudian mensupport operasional di kantor cabang, ya, back office, SDM maupun sumber daya kebutuhan aset lainnya yang diperlukan oleh pegawai kantor cabang, ya. Saya kira itu ya, adik-adik mungkin saya sempat sampaikan mengenai struktur organisasi yang ada di kantor wilayah dengan di kantor cabang, ya. Kalau ada yang ingin ditanggapi, ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silakan kita mungkin buka sesi diskusi, tanya jawab, baik itu terkait dengan materi struktur organisasi Bank BSI maupun secara umum materi perbankan syariah, silakan kita diskusi, tanya jawab. Masih kita gunakan waktu, masih ada sekitar 10 menit, 15 menit, silakan. Jadi saya tambahkan ya, jadi kegiatan perbankan itu bukan hanya di layanan nasabah, ya, bukan hanya di customer service atau teller, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di perbankan itu, ya, tidak hanya di fungsi-fungsi layanan, di front office, ya, baik itu nasabah buka tabungan atau melakukan penarikan di unit teller, tetapi yang lebih besar, jauh lebih besar itu kalau kita lihat dari struktur organisasi, jauh lebih besarnya itu di unit bisnis, ya, di unit bisnis. Dan itu mungkin dalam waktu ke depan, ya, waktu beberapa tahun ke depan itu akan tergerus ini ya, fungsi teller, ya, yang tadinya mungkin tellernya itu banyak 3 orang, ya, tapi karena bisa tergantikan dengan kemajuan teknologi e-channel, ya mungkin dikurangi jumlahnya, mungkin dari 2 atau jadi 1. Tetapi yang besar itu sebenarnya ya di unit bisnis, ya, di unit bisnis itu yang saya sampaikan tadi, ya, di penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, ya. Saya kira itu saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait perbankan syariah juga boleh, silakan secara umum. Terkait BSI juga, kalau mau tanya apa sih itu BSI, baru kedengaran itu BSI. Ya, selama ini hanya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, atau Bank BRI Syariah, apa itu BSI, ya. Ya, BSI Bank Syariah Indonesia, ya, merupakan hasil proses merger dari 3 bank syariah pemerintah, ya, digabung jadi 1, ya. Jadi digabung jadi 1 biar lebih besar, jaringannya lebih outlet jaringannya lebih luas, ya. Kemudian dari sisi permodalannya juga lebih kuat, ya, bertambah. Kemudian dari sisi SDM-nya, ya, dari produk-produk, variasi produknya juga bisa semakin banyak, beragam, sesuai dengan kebutuhan nasabah masyarakat, ya. Silakan, Dedek. Tidak ada ya yang mau bertanya. mau jadi pegawai bank syariah, ya. Ya, disiapkan diri, ya, siapkan diri memang mulai dari sekarang, ya, karena untuk berkompetensi, berkompetisi, ya, menyiapkan kompetensinya, ya, pengetahuan dan keterampilan, ya, terkait dengan perbankan syariah, silakan mulai dari sekarang, ya, disiapkan. Nanti kalau misalnya kebetulan ada penerimaan, ya, pegawai,
ya bisa nanti melamar ya, karena mungkin suatu ketika ini kami akan pensiun ini. Terus terang ya, ini kita yang sudah tua-tua ini tidak lama akan pensiun, dan yang menggantikan itu ya adik-adik semua nanti ya yang masih kuliah ini ya, mulai siapkan dari sekarang ya. Silakan. Saya Pak. Silakan. Miftahudin. Oh ya, gini Pak. Kan tadi Bapak ada bilang soal kunjungan nasabah gitu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, maksudnya bagaimana itu kayak kunjungan nasabah tuh Pak, dan apa-apa yang mungkin dilakukan saat kunjungan nasabah itu Pak, dan kenapa nasabah itu sampai bisa dikunjungi gitu, maksudnya ada apa gitu Pak. Jadi gini, Ya, makasih Pak. nasabah itu adalah sangat penting ya. Dari di perbankan itu nasabah itu sangat penting, artinya itu kalau ada bank ya tidak ada nasabahnya tidak bisa hidup itu. Itu bank itu ya. Kalau tidak ada nasabahnya nggak bisa deh tuh, bisa hidup itu bank ya, tergantung dari nasabah ya. Jadi nasabah ini macam-macam ya. Nah, tadi sesuai dengan fungsi perbankan itu ya, nasabah yang ada di bank itu macam-macam. Ada nasabah pendanaan, nasabah yang menyimpan uangnya di bank, itu juga nasabah tuh. Nasabah yang mendapat pembiayaan di bank, itu juga nasabah, tapi nasabah pembiayaan ya. Kalau nasabah mau menyimpan dananya, memang kita harus kunjungi nasabahnya. Boleh kita kunjungan, boleh kita telepon, boleh kita sampaikan produk-produk yang ada di perbankan. Kira-kira nasabah ini cocoknya apa, produk apa ya. Misalnya nasabahnya rumah tangga, ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, ya kita tawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan ibu rumah tangga, ya. Nah, tidak mungkin kita tawarkan produk untuk ibu rumah tangga, profil ibu rumah tangga, produk-produk yang berhubungan dengan perusahaan, ya. Jadi memang kita harus tahu dulu ini profil nasabah apa sih. Kita gali dulu kebutuhan-kebutuhan nasabah, makanya kita perlu melakukan kunjungan, melakukan presentasi ya, apa kebutuhan nasabah ini ya. Setiap nasabah itu profil nasabah berbeda kebutuhannya, kita kasih produk ini ya. Misalnya deposito, dia uangnya ini dia tidak akan pakai kemana-mana, dia cuma mau simpan aja di bank, dia tidak pakai transaksi. Nah, kita kasih deposito mungkin yang cocok. Atau kalau ini uangnya keluar masuk ya, dia pakai membayar ke orang atau apa ya, kita tawarkan produk tabungan, kita lengkapi dengan e-channel ya, mobile banking dan lain-lain. Nah, itu perlunya kita memang harus menjalin hubungan baik dengan nasabah. Jadi itu fungsinya ya, kita saling kunjungan ya, untuk memberikan solusi bagi nasabah. Kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh nasabah, itu yang kita tawarkan, itu yang kita berikan. Nah, itu untuk nasabah-nasabah yang akan menyimpan uangnya di bank ya. Karena nasabah-nasabah yang butuh pembiayaan, nah, kita juga harus lihat nasabahnya ya, ini kebutuhannya apa. Oh, ternyata ini untuk usaha, mau kembangkan usaha, mau tambah modal, mau investasi, beli mobil, beli kendaraan, ya, mau beli toko, ya, mau kembangkan tokonya. Nah, ini kita harus memang melakukan kunjungan, ya, menggali potensi-potensi kebutuhan nasabah, ya. Nah, itu juga kalau nasabah ditagih juga dilakukan kunjungan itu. Kalau nasabah udah mulai macet-macet atau apa ya, kita harus lakukan kunjungan. Apa masalahnya, apa kendalanya? Nah, jadi kita betul-betul selain menjaga hubungan baik dengan nasabah, kita melakukan kunjungan, kita juga bisa menggali potensi nasabah. Ya, kita kan bank itu bukan hanya memberikan pembiayaan begitu saja, tapi bagaimana kita bisa membantu nasabah ini biar tambah maju dan berkembang usahanya. Ya, fungsi pembinaan di situ. Ya, bank hanya bukan menyalurkan pembiayaan, tapi bagaimana fungsi membina juga nasabah, usaha-usahanya nasabah ini, supaya nasabah bisa tumbuh besar
usahanya, gitu ya. Oke, saya kira itu deh ya. Pentingnya kita melakukan kunjungan-kunjungan ke nasabah sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Burhan. Pak, silahkan ke kelas sebelah. Oh, ada kelas sebelah lagi ya. Oke, Iya, Pak. siap. Terima kasih. Dan jam berapa ya? Kan ya, jam 10 ya. Iya Pak. Jam 11 ya, malah jam 11 ya. Oh, enggak. Oke, demikian adik-adik. Nanti kalau ada hal yang ditanya apa-apa ya, silahkan ke BNI Syariah ya, di jalan BNI Syariah, dan Besi ya, Pak Besi yang ada di kantor cabang veteran ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wabarakatuh.